biasa sekali. So, hari ini kita akan memulai khotbah berseri kita yang berjudul My Story. Saudara, ada seorang yang sudah tua, saya pernah ketemu. Saya nggak usah sebut umurnya dan namanya, tapi kira-kira dia sudah jam, kalau jam itu kira-kira sudah jam 11 malam lah. Sudah menjelang ajal. Dia di rumah sakit, dia bilang sama saya cerita-cerita macam-macam. Dia bilang saya itu seharusnya, dia ngomong tentang masa mudanya, saya sebetulnya, saya semestinya, dulu itu ada kesempatan ini, ada kesempatan itu, tapi sayang, begitu ya. Saya itu tidak menanggapinya, saya tidak melakukannya, saya tidak membuat keputusan yang benar. Saudara, seringkali banyak orang menyesali kehidupannya di ujung ajal karena dia tidak menghidupi suatu kehidupan yang layak untuk diceritakan. Betul nggak, saudara? Kita kadang-kadang masih muda, kita berpikir bahwa kita masih ada puluhan tahun lagi untuk hidup. Tapi seringkali kita lupa bahwa kalau ada seseorang yang mau menulis artikel atau obituary, bahasa Inggrisnya obituary, saya tadi belum nanya bahasa Indonesianya itu apa, obituary, artikel dan riwayat hidup Anda, apa yang akan mereka tulis tentang Anda, saudara? Apa yang akan mereka tulis? Apakah gara-gara saudara businessman, jadi yang ditulis cuma bisnis saudara, tapi bisnis pun gak bisa ditinggalkan, warisan juga apa sih yang saudara bisa tinggalkan? Hari ini saudara, saya ingin berbicara tentang sebuah legacy. Saya sangat bangga karena saya seorang anak yang punya papa, punya legacy. Ceritanya luar biasa. Kalau saudara yang tahu ayah saya, mungkin saudara banyak yang bilang kalau Pak Daniel itu dikasihi orang begitu banyak. Karena saya percaya hidupnya ceritanya luar biasa. Amin saudara. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita mempunyai story yang living the story you want to tell? Sebuah legacy. Warisan yang terbaik itu bukan cuma harta ataupun pendidikan. Harta dan pendidikan itu bagus, harta juga, apalagi harta mestinya nggak ada gunanya. Banyak orang saudara begitu sampai ke keturunan kedua udah habis gara-gara anak-anaknya tidak belajar untuk bisa living the legacy. Hidupnya tidak ada suatu legacy. Hari ini saya ada kabar baik, katakan sama-sama kabar baik. Katakan pada kanan kirimu ada kabar baik, bro. Kabar baik yang berbeda. Ada sebuah legacy, kabar baik yang mau saya beritakan yang berbeda dengan dunia tawarkan. Yang melawan sistem agama, yang melawan sistem pendidikan, yang melawan sistem ekonomi. Sistemnya namanya sistem Injil, sistem kerajaan surga, sistem yang membebaskan. Katakan sama-sama membebaskan. Membebaskan, sama-sama saudara. 1, 2, 3, membebaskan. Sistem yang memberikan kemerdekaan. Anugerah yang membebaskan adalah minggu yang pertama. Anda siap mendengarkan kabar baik? Mau saudara? Oke, kita sama-sama buka di Yohanes 1 ayat 17. Ini adalah ayat yang menurut saya sangat epic, menurut saya sangat important, my favorite, favorit saya. Kita akan baca sama-sama, nggak usah yang di dalam kurung, nggak usah dibaca, nggak apa-apa. Bahasa Inggris, tapi saya akan jelaskan. 1, 2, 3. Sebab hukum Taurat diberikan oleh, tetapi kasih karunia dan datang oleh Yesus Kristus. Sekali lagi saudara, yang keras. 1, 2, 3. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi datang oleh Yesus Kristus. Saudara, saya bisa memberikan sesuatu kepada saudara. Saya bisa berikan sesuatu kepada saudara. Contohnya, saya bisa kirimin saudara kue. Tapi kalau kirim kan belum tentu saya kirim sendiri. Bisa saja pakai JNE, bisa Tiki, bisa DHL. Atau kalau sama-sama di Surabaya saya bisa kirim sopir. Benar nggak saudara? Berbeda. Lihat ini saudara. Berbeda. Saya juga bisa kirim khotbah saya dari Amerika, saya kirim. Tapi perbedaannya adalah saya sekarang datang. Ada amin saudara? Coba lihat ini. Hukum Taurat diberikan kepada Musa. Diberi dari jauh. Tuhan masih jauh sama manusia. Tapi diberikan kepada Musa. Dan Musa adalah seorang hamba. Ada amin saudara? Musa itu sehebat-hebatnya Musa. Dia adalah seorang hamba. Tapi kasih karunia dan kebenaran apa saudara? Datang. Come on, sama-sama kasih karunia dan kebenaran ada apa? Datang saudara. Melalui siapa?
Yesus. Dan itu siapa saudara? Anak saudara. Kasih karunia datang. Si Taurat saudara berbicara tentang apa yang manusia harus lakukan untuk berusaha menjadi benar di hadapan Allah. Tetapi grace and truth, kasih karunia dan kebenaran berbicara tentang apa yang Yesus lakukan supaya manusia dapat dibenarkan tanpa tergantung dari perbuatan saudara. Amin saudara, itu adalah sesuatu kebenaran yang membebaskan. Taurat berbicara persyaratan, apa yang harus kamu lakukan untuk mendapatkan perkenanan Allah. Tetapi grace and truth berbicara apa yang Yesus lakukan agar kita mendapat perkenanan itu tidak tergantung apakah saudara bisa melakukan hukum Taurat atau tidak. Karena sampai sekarang tidak ada orang yang bisa melakukan hukum Taurat secara sempurna. Ada amin saudara? Jadi hari ini saudara mau hidup di dalam sistem yang mana saudara? Saudara, saya mau bandingkan sedikit saudara. Mujizat Musa dengan mujizat Yesus. Di bawah hukum Taurat, mujizat Musa yang pertama, saudara. Masih ingat mujizat Musa yang pertama? Waktu dia memberikan tulah kepada orang Mesir. Waktu itu Musa disuruh untuk membebaskan bangsa Israel. Dia menghadap Firaun. Firaun mengeraskan hati. Dia tidak mau membebaskan bangsa Israel. Musa bilang memperingati, kamu kalau tidak membebaskan, kamu akan kena tulah. Dan tulah yang pertama, Musa menaruh tongkatnya ke dalam sungai Nil. Dan apa yang terjadi? Air menjadi darah. Air menjadi darah. Hasilnya apa saudara? Banyak orang mati saudara. Tapi di bawah Yesus, under grace, katakan sama-sama grace. Grace and truth, Jesus. Mujizat yang pertama apa saudara? Dia mengubah apa saudara? Air menjadi, hasilnya apa saudara? Sukacita, celebration. Hidup yang kekal, luar biasa, ada sesuatu hidup, ada sukacita, luar biasa, celebration. Saudara mau yang mana saudara? Amin saudara. Berikan kemuliaan dulu dong buat Tuhan Yesus yang sudah memberikan saudara yang luar biasa. Haleluya. Mujizat Yesus itu luar biasa. Di bawah Taurat, law versus grace, Tuhan menuntut kebenaran, kesempurnaan dari manusia yang berdosa dan bangkrut. Saudara pernah ketemu sama orang bangkrut? Saudara pernah bangkrut? Kalau saudara bangkrut, utangnya masih banyak nggak? Udah nggak punya apa-apa tapi utangnya masih harus disuruh bayar. Gimana kita bisa bayar? Wong kita nggak punya apa-apa. Itu loh. Law menuntut sempurna, bayar. Tapi manusia bangkrut. Nggak bisa apa-apa. Tapi di bawah kasih karunia, Tuhan menyediakan supaya kamu yang bangkrut tidak usah lagi harus bayar lagi. Tapi ada orang lain yang bayar buat saudara. Itulah kasih karunia. Amin saudara. Ini adalah sebuah sistem. Anda mau hidup di dalam sistem yang mana? Kalau saudara ingin kisah hidup saudara berubah, saudara nggak bisa hidup di sistem setengah-setengah. You have to make a choice. Kita harus memilih. Karena Anda mau hidup di sistem yang mana? Banyak orang hidup dalam sistem yang campur. Sedikit kasih karunia dan banyak hukum, atau banyak kasih karunia tapi ada hukumnya sedikit-sedikit. Saya mau kasih tahu, ada sebuah anggur yang baru di akhir zaman ini yang Tuhan akan curahkan di seluruh dunia. Anda harus punya kantong anggur yang baru. Lihat ini, Markus 2 ayat 20. Katakan sama-sama, 1, 2, 3. Baca yang keras, 1, 2, 3. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian anggur itu akan mengoyakkan kantong itu sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi, 1, 2, 3. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong anggur yang baru juga. Saudara, banyak orang masuk keluar gereja tidak menerima apa-apa. Karena apa? Anggur baru ditaruh di dalam kulit kantong yang tua. Sehingga apa? Anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Katakan pada kanan kirimu, jangan sampai kebuak, Pak. Saya jadi orang Surabaya, jangan sampai terbuang. Ada amin? Ada amin? Saudara setuju? Amin? Katakan yes kalau saudara setuju. Saudara,
Jangan sampai terbuang. Saudara, makanya saudara, kita ini sekarang dalam era anggur yang baru, saudara. Wow. Saudara tahu dalam sistem yang lama, di bawah Taurat, dalam perjanjian lama, saudara nggak usah buka, tapi saya ada di sini. Keluaran 20 ayat 6, Bilangan 14 ayat 18, Keluaran 34 ayat 7. Tuhan berkata, aku tidak akan melupakan pelanggaranmu dan dosa-dosamu. Aku bahkan menimpakan hukuman dosa sampai keturunan ketiga dan keturunan keempat. Saudara pernah dengar hamba Tuhan yang bilang, hati-hati lu. Kalau dosa itu sampai turunan ketiga, sampai turunan keempat. Kalau orang yang sampai ngomong seperti itu, saudara, itu dia masih memberitakan hukum Taurat, saudara. Tapi lihat ini, di dalam Ibrani 8 ayat 12, saudara tulis saja. Saudara nanti baca di rumah. Sebab aku, Tuhan, menaruh belas kasihan terhadap dosa-dosa mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Itu adalah sistem grace. Amin, saudara. Itu adalah sistem kasih karunia. Telah terjadi suatu perubahan. Ada terjadi perubahan. Katakan sama-sama, ada terjadi perubahan. Come on. 1, 2, 3. Ada terjadi suatu perubahan. Karena siapa, saudara? Karena Yesus. Karena Yesus yang melakukan segalanya. Tapi sayangnya sampai hari ini banyak orang yang masih lebih percaya sama Taurat daripada sama Yesus. Meskipun ada di dalam gereja Kristen, ngakunya Kristen. Saudara pernah dengar seperti ini? Kalau kamu taat sama Tuhan, kalau kamu memperhatikan semuanya dengan sungguh-sungguh, maka kamu akan diberkati. Kalau kamu tidak taat sama Tuhan, maka kamu akan kena kutuk. Saudara sering dengar itu? Mantu-mantu saudara, kalau saudara sering dengar itu ya. Saya mau kasih tahu saudara. Kedengarannya benar. Tapi ini berbahaya, saudara. Amin. Tidak berani amin. Karena begini, do good, get good. Melakukan yang baik, dapat baik. Do bad, get bad. Bahaya, saudara. Kenapa? Berapa banyak dari kita, waktu saudara berusaha melakukan baik, tapi gagal. Saya ingin lihat tangan-tangannya. Berapa banyak yang pernah gagal? Saya ingin lihat tangannya. Saudara pernah gagal? Wah. Kalau yang nggak angkat tangan mungkin malu karena terlalu sering gagal. Ya, saudara. Kita semua gagal. Paus gagal. Pendeta paling top, bahkan Benny Hinn gagal. Lihat saudara. Tapi saudara pernah ngalami nggak? Saudara dalam keadaan hancur, bahkan berdosa, nggak siap. Tapi saudara waktu berpaling sama Tuhan, tetap saja saudara mengalami mujizat, ditolong Tuhan. Pernah saudara mengalami itu? Kenapa? Apakah saudara layak mendapatkannya? Gak layak. Itulah namanya kasih karunia. Saudara gak layak. Itu perkenanan yang tidak diusahakan. Gak pantas saudara terima. Tapi tetap saudara peroleh. Karena Tuhan Yesus mengasihi saudara. Ini loh kasih karunia. Amin saudara. Bukan berarti kita ini bisa. Saudara, orang sering kali salah kaprah. Bahkan saudara dibilang bahwa banyak orang bilang kalau kamu ingin mendapatkan ini, makanya kamu harus puasa, makanya kamu harus berdoa, makanya kamu harus gini. Loh, saya nggak bilang puasa jelek, saya nggak bilang berdoa jelek. Tapi kalau itu dijadikan syarat, jangan-jangan kita salah kaprah karena kita hidup kembali di dalam kantong anggur yang lama, saudara. Karena dulu, zaman dulu, dari dulu selama 1500 tahun bangsa Israel tidak ada yang bisa mengikuti semua Taurat-Taurat itu. Saudara, saya mau ngomong sedikit ya saudara. Tentang khotbah Yesus di bukit. Banyak orang yang ngomong, loh pastor kan khotbah Yesus di bukit kan lihat ini. Saudara, kasihilah musuhmu. Setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Saya mau ngomong begini saudara. Kasihilah musuhmu. Susah atau susah saudara? Susah wong ngasihi tonggomu aja angele gitu saudara. Apalagi musuh, ya enggak? Ngasihi tonggo loh. Apalagi mengasihi orang gereja. Bencekno. 4 bulan di sini saya sudah dengar gitu. Di dalam gereja ngomong tok bencekno gitu. Sudah. Boro-boro mengasihi musuh. Susah enggak? Susah. Susah enggak setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya pakai mata loh. Sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Mungkin apa enggak? Tak mungkin. Yesus loh ngomong kayak gitu. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Pernah saudara di gereja beneran terjadi seperti ini? KB podo punya mata cuma satu saudara.
Jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dan dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Seperti orang-orang korban amputasi semua, saudara. Kalau satu gereja seperti itu, saudara. Benar? Amin. Pernah saudara melihat seperti itu? Saudara, kenapa sih Yesus? Kenapa sih maksudnya Yesus ngomong kayak gitu? Kenapa sih? Kenapa sih? Saudara, kenapa sih? Saudara, dia membawa Taurat kepada standarnya yang asli, saudara. Tahu? Yesus itu ingin membawa Taurat. Ini loh standarnya asli. Kalau orang Farisi membawa Taurat ke standar yang dapat diatur, saudara. Ya kan? Diatur. Tapi Yesus mengembalikan hukum kepada standarnya yang sempurna supaya menyadarkan kita bahwa kita ini nggak bisa melakukannya. Memojokkan kita untuk dapat membuat kita frustrasi. Saudara, frustrasi nggak disuruh melakukan ini? Frustrasi, saudara. Banyak orang yang masih berusaha melakukan dengan kekuatannya sendiri. Sadarlah, Yesus ngomong begini, sadar supaya saudara dapat menyadari dan melihat bahwa kita ini perlu penyelamat, namanya Yesus. Ada amin, saudara? Luar biasa, saudara. Makanya seringkali kita ini salah kaprah. Yesus bukan bermaksud supaya Anda mencungkil mata dan memotong tangan Anda. Saudara, waktu itu Yesus ada di bukit ya, saudara. Matius 5 sampai Matius 7 adalah khotbah di bukit. Saudara baca. Matius 5 sampai Matius 7. Saya ini orangnya suka baca, saudara. 1 bulan pasti saya baca 1 buku. Dan pasti saya senang ini sebelum kayak gini-ginian gitu, saudara. Saya bikin paper, saya senang gitu. Matius 5 sampai Matius 7 ini khotbah di bukit sempurna. Khotbah orang paling sempurna yaitu, saudara, Matius 5 sampai Matius 7. Bikin orang frustrasi, bikin orang waduh, angel jadi orang Kristen. Memang, saudara, karena itu Yesus ingin membalikkan standar. Tapi saudara, waktu dia dari bukit ternyata luar biasa, untungnya dia itu turun. Kalau dia nggak pernah turun, tidak ada harapan buat kita semua. Tapi Yesus turun dari gunung. Dia turun dari gunung ke tempat di mana ada keluhan, ke tempat di mana ada orang sakit, ada orang miskin, ada banyak penyakit, ada orang berdosa, dia turun. Lihat ini, saudara. Matius 8 ayat yang pertama, lihat ini, saudara. Kita akan lihat sama-sama. Setelah Yesus turun dari bukit. Ini habis dia khotbah tentang kesempurnaan hukum Taurat. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya. Saudara, mau saya kasih tahu, orang kalau sakit kusta itu tidak boleh ada di tempat umum. Begitu dia ada di tempat umum, dia bisa dirajam batu, saudara. Secara orang ini nggak layak untuk mendapatkan berkat karena menurut standar hukum dia mestinya dirajam, saudara. Saudara tahu kalau orang kusta itu dia harus dikucilkan dan dia kalau jalan dia lebih bilang aku orang najis, aku orang najis. Begitu dia nggak ngomong itu, saudara. Orang berpikir dia dituduh ingin membuat orang lain sakit kusta. Makanya langsung ditangkap, langsung dirajam batu, habis mati dibakar. Widih, kesian sekali loh, saudara. Ini orang kusta menurut standar dari Tuhan baru khotbah. Tidak boleh dekat apalagi sama guru, sama rabi. Enggak mungkin, enggak boleh. Karena dia adalah seorang yang najis. Tapi lihat, datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Saudara, dia ada di depan Yesus, dia berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat menyembuhkan aku. Dia tidak meragukan kemampuan Yesus, tetapi dia meragukan apakah Yesus mau. Saudara, saya mau kasih tahu, banyak orang Kristen sekarang tahu kalau Tuhan itu sanggup. Tapi mereka ragu kalau mereka ini layak atau enggak. Iya enggak? Jangan-jangan aku mesti puasa dulu di Ungaran. Jangan-jangan aku mesti begini. Cari hamba Tuhan, aku mesti ngapain? Kamu harus pakai ini, pakai beras, begini, saudara. Dikasih salib di sini, saudara. Harus kasih perpuluhan dulu. Harus kasih ini. Kalau perlu kasih amplop ke saya dulu. Terus nanti saya berkati. Benar enggak, saudara? Nggak enak ya ngomong gini. Tapi ini kenyataan, saudara. Nggak yakin. Waduh, jangan-jangan aku nggak. Saudara, lihat ini. Jawabannya Yesus. Let me tell you, kalau saudara tahu hatinya Yesus, saudara nggak akan seperti itu, saudara. Lihat ini. Lalu Yesus mengulurkan tangan.
Ini orang tidak pernah diuluri tangan. Kalau ada dia lewat, orang langsung minggir. Jijik, najis. Tapi Yesus mengulurkan tangannya. Lalu apa? Menjamah orang itu. Dan dia berkata, aku mau. Jadilah engkau tahir. Itulah Yesus. Itulah kasih karunia. Amin saudara. Jangan meragukan bahwa Yesus mau atau enggak. Yesus mau. Yang sering kali lihat itu, anak yang hilang. Papaku masih mau enggak ya? Itu manusia saudara. Papaku masih mau enggak? Aku jadi babuai. Makanya tadi saya bilang, kita bukan lagi hamba. Tapi kita sahabat. Bahkan diadopsi jadi anak saudara. Amin saudara. Yang setuju katakan yes. Yang setuju katakan amin. Katakan kepada kanan kirimu, kamu ini anak bro. Haleluya. Katakan pada kanan kirimu, Yesus mau. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus mau. Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu. Saudara, orang itu tidak pernah dijamah sama orang. Anaknya tidak boleh pegang dia, istrinya tidak boleh pegang dia. Dia tidak pernah dijamah, tapi Yesus menjamah dia. Jadilah engkau tahir. Maka seketika itu juga tahir. Saudara tahu, menurut Taurat yang najis membuat orang yang bersih najis. Tapi di dalam Yesus yang najis akan dibuat bersih oleh karena kasih karunia Allah di dalam Yesus. Haleluya. Amin saudara. Saudara mau hidup yang mana? Saudara mau hidup yang mana? Saudara. Di bawah hukum Taurat, dosa membawa kutuk, bahkan nular, saudara. Di bawah kasih karunia, kebenaran dan kebaikan Tuhan itu dicurahkan. Di bawah kasih karunia, kebenaran dan kebaikan Tuhan itu menular. Saudara, banyak orang takut ya, khawatir bahwa kasih karunia itu memberikan izin untuk kita berbuat dosa. Benar nggak? Banyak orang yang, Pastor Michael ini banyak ngomong kasih karunia, lah terus orang lah seenaknya dewe, pikirnya sudah diampuni, terus mereka bisa melakukan dosa seenaknya. Saudara, kita tidak perlu khawatir bahwa kasih karunia akan membuat kita atau memberikan izin untuk berbuat dosa. Karena semua itu hanya spekulasi. Daripada kita berdebat, mari sama-sama kita lihat firman Tuhan. Mau gitu ya? Daripada kita berdebat. Karena menurut psikologi memang, positive reinforcement itu lebih baik daripada negative reinforcement. Maksudnya begini, kalau Anda ketemu sama psikolog, ngomong sama anak, anakmu bikin salah, terus anakmu mbok sentak-sentai, kamu itu bla 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 bla. Psikolognya, tunggu dulu. Sebelum kamu bisa memarahi dia, satu marahan itu mestinya ditebus oleh 3 atau 4 pujian sayang kepada anak. Supaya anak itu lebih sadar bahwa kamu itu menyayangi dia daripada kamu ini mengkoreksi dia terus menerus. Secara psikologi itu saja sudah bilang begitu. Lebih baik orang tua memberikan kasih karunia dulu, baru ditegur. Lihat, ini psikolog. Tuhan, Bu Sangkano, lebih rendah daripada psikolog. Masa Tuhan seperti itu? Lihat ini saudara. Roma 6 ayat 14. Saudara bisa tulis ini, saudara catat di rumah, baca sendiri. Tapi kita baca di sini. Coba. 1, 2, 3 yang keras. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Karena kamu tidak. Tetapi, coba kita baca lagi. Sebab kamu, stop dulu. Tidak, katakan pada kanan kirimu, tidak akan bro. Haleluya, amin saudara. Tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Dosa ini kata benda, dalam bahasa aslinya saudara bisa ganti. Tidak akan, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh penyakit. Kamu tidak akan dikuasai lagi oleh setan. Kamu tidak akan dikuasai lagi oleh kebangkrutan. Kamu tidak lagi dikuasai oleh kedagingan. Karena kamu tidak berada di bawah hukum, tetapi di bawah. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus bahwa Anda adalah orang-orang bebas. Haleluya. Saudara, umpan iblis, kebohongan iblis itu kalau Anda berpikir kalau Anda di bawah kasih karunia, Anda itu bakal banyak berdosa. Saudara, salah saudara. Kenapa? Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Pikiran yang takut kalau kita ada di bawah kasih karunia, kita malah berbuat dosa, itu tipuan iblis saudara. Saya mau kasih ilustrasi saudara. Ini saya baptis orang.
Kalau saudara, saya baptis orang di bawah air, orang itu akan basah. Kalau saudara di bawah kasih karunia, saudara jadi kudus. Karena kasih karunia itu yang menguduskan kita. Bukan kebenaranmu, tapi kebenaran Yesus. Bukan kebaikanmu, tapi kebaikan Yesus. Bukan kekudusanmu, tetapi kekudusan Yesus. Bukan kesetiaanmu, tetapi kesetiaan Yesus. Itulah kasih karunia. Sehingga waktu Bapa di surga melihat engkau, dia tidak melihat engkau yang tidak setia. Dia tidak melihat engkau yang penuh dosa. Dia tidak melihat engkau yang tidak kudus. Tapi dia melihat Yesus. Ada amin saudara? Ini adalah kasih karunia. Saudara mau hidup di bawah yang mana saudara? Mau di bawah yang mana? Banyak orang bilang, aduh Pastor Mike, kamu harus berkhotbah kekudusan dong. Supaya orang bertobat, supaya orang takut dan gemetar. Saudara tahu di bawah hukum Taurat memang benar. Anda perlu bertobat dulu dan hidup kudus sebelum Tuhan dapat memberkati Anda. Karena itu memang benar di dalam perjanjian lama. Tapi saudara mau tahu kalau di bawah Yesus dalam perjanjian baru gimana? Saudara tahu Tuhan memberkati Anda dulu dengan kebaikannya. Anda terima, baru kebaikan Tuhan akan membawa Anda kepada pertobatan. Ada amin saudara? Ini ayatnya saudara. Bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan. Bahasa Inggrisnya adalah His kindness will lead us to repentance. Bukan His wrath, bukan kemarahannya, murka Allah membuat orang-orang bertobat, bukan saudara. Tapi kemurahannya membuat orang bisa bertobat. Bahasa aslinya adalah Kristos. Wah, coba bayangkan saudara. Saya baru selidiki tadi malam saudara. Kristos, kemurahan Allah ini Kristos, yaitu kebaikannya Kristus. Kalau orang menerima kebaikan Tuhan, mereka akan berubah. Bukan dengan kemauan keras mereka, tetapi karena kasih karunia dan kebaikannya Tuhan, kemurahannya. Saudara, saya berdoa mulai dari pulpit ini, dari mimbar ini, dari hidup Anda yang merupakan mimbar Anda setiap hari. Ada kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan yang diberitakan. Bukan penghakiman, bukan nunjuk-nunjuk orang, bukan menghakimi orang lain. Tetapi ada sebuah kemurahan dan kebaikan sehingga orang di sekitar kita dapat bertobat. Yang setuju katakan yes. Sudah terlalu banyak orang Kristen, orang tuh banyak orang kecewa sama orang Kristen. Kenapa? Karena dari mimbar hidupnya yang dilakukan adalah hukum Taurat. Tapi mari sama-sama Tuhan membangkitkan sebuah generasi menjadi generasi yang memberitakan perjanjian baru, yaitu kasih karunia dari Tuhan Yesus. Mau saudara? Katakan pada kanan kiri, kamu adalah mimbar yang penuh dengan kebaikan. Come on, kamu adalah mimbar yang penuh dengan kebaikan. Amin saudara. Sehingga banyak orang bertobat. Bertobat bukan karena ketakutan. Banyak orang bertobat karena ketakutan. Gak lama tobatnya, habis itu balik lagi. Pernah saudara? Bertobat itu artinya bukan maju ke depan altar, Yesus, Yesus, nangis-nangis saudara. Pernah saudara, Yesus, nangis-nangis gitu. Saudara lego pulang tapi tetap aja tidak berubah. Pernah ketemu sama orang seperti itu? Karena saudara belum mendengar sesuatu yang dapat merubah pikiran Anda. Saudara tahu setiap kali kita mendengar Injil, firman Tuhan yang memerdekakan, yaitu kasih karunia, kebaikan Allah, Anda mendengar kabar baik. Amin saudara, kabar baik. Bagaimana Tuhan mengasihi Anda, rancangannya buat kita. Pikiran Anda dirubah, makanya firman Tuhan, berubahlah pikiranmu. Bahasa aslinya metanoia. Pikiran kita berubah. Waktu pikiran kita berubah, itu yang membuat kita makin bertobat. Saudara tahu, pikiran manusia itu memang selalu takut. Adam begitu jatuh dalam dosa, apa yang Adam lakukan? Sembunyi. Seringkali manusia, apa yang manusia lakukan? Wedi. Aduh Tuhan takut, aduh jangan-jangan tabrakan, mateng kon aku yo. Aku belum melakukan ini, dosaku apa ya? Aduh Tuhan ngamuk. Loh iki lah kok ngasih sesajian. Takut Tuhan, dewa jangan ini saya ya. Aduh takut, semuanya ketakutan saudara. Kalau saudara hidup dalam ketakutan, saudara ada di bawah hukum Taurat. Amin. Hari ini saudara mau milih yang mana? Tuhan ingin membangkitkan generasi yang punya pelayanan baru. Yaitu pelayanan kebenaran, pelayanan pendamaian. Kebenaranmu bukan dari kebenaranmu sendiri. Saudara tahu khotbah tentang dosa ya. Menakut-nakuti khotbah tentang murka Allah, neraka. Banyak orang bertobat, memang benar. Ada kebangkitan rohani. Tapi saya mau tunjukkan saudara, 2 Korintus 3 ayat 9. Lihat. Ya, lihat deh, kita baca. Sebab
Jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman, bahasa Inggrisnya ministry of condemnation. Kamu, awas kamu ya. Gitu. Saya kan waktu itu pernah bawa pentung gitu saudara ya. Ministry of condemnation, itu mulia. Ya ada mulianya, banyak orang bertobat. Zaman dulu saudara. Lihat ini, kita baca yang betapa. 1, 2, 3. Betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada, bahasa aslinya, justification by faith. Pembenaran yang bukan dari perbuatanmu, tapi oleh karena kasih karunia dan iman. Amin saudara. Lebih mulia, lebih luar biasa saudara. Lebih luar biasa. Saya berdoa, kita menjadi gereja yang penuh dengan kasih karunia. Amin saudara. Yang setuju katakan yes. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Memimpin kita pada pembenaran. Pembenaranmu bukan gara-gara aku begini, aku begitu. Tuh kan aku benar toh Tuhan. Saudara tahu bangsa Israel tuh ya, gara-gara begitu. Saudara saya mau tadi malam saya sempat sedikit studi saudara. Kasih karunia Tuhan itu ya luar biasa. Katakan sama-sama luar biasa. Kasih karunia Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu begitu baik, luar biasa. Tapi tahu saudara, dia berhenti baik saat bangsa Israel mulai sombong. Saya mau buktikan kepada saudara. Luar biasa kasih karunia Tuhan itu dari Mesir sampai kepada Gunung Sinai. Saudara masih ingat di Gunung Sinai bangsa Israel mendapatkan apa? 10 perintah Allah. Sebelum ada 10 perintah Allah, dari Mesir ke Gunung Sinai tidak ada satupun orang Israel yang mati. Tidak ada. Padahal orang Israel begitu jeketek keluar Mesir. Ini sekarang saya jadi benar-benar Surabaya asli Paul gitu saudara ya. Udah hilang saudara semua Amerikanya saudara, 4 bulan di sini saudara. Udah keluar saudara, baru keluar dari Mesir. Dikejar sama tentara Firaun. Langsung ngomongnya apa? Musa, ngomongnya kan gak enak. Ngomongnya gini, Musa, apakah kamu gak lihat? Apa enggak kurang tak kuburan di Mesir itu? Kita harus mati di sini. Aduh, kalau saya jadi pasturnya bangsa Israel, aduh kamu ini wis tak keluar no. Gitu saudara. Tak pites gitu saudara. Ngomongnya tuh loh, my goodness, nyakit no hati saudara. Ngomong, iya. Bersungut-sungut, protes, komplain. Dosa enggak? Saya mau nanya, dosa enggak? Saya nanya, dosa enggak? Dosa. Mestinya layak dihukum enggak? Tapi lihat, waktu dikejar, Musa angkat tangan, seret. Maka Tuhan bukan menghukum, memberikan mujizat. Dibuka Laut Merah, lewat. Laut Merahnya bukan becek, kering. Ada hair dryernya saudara. Gila enggak? Kering saudara. Begitu kelihatan Mesir masuk langsung ketutup lagi. Wah senang. 3 hari perjalanan ketemu sama air. 3 hari udah habis persediaan airnya. Airnya pahit. Musa, kamu membawa kami ke sini untuk mati. Protes, sungut-sungut. Layak nggak dihukum? Layak. Dosa nggak? Dosa. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Belum Tuhan Yesus. Tuhan kenapa? Membuat air yang pahit menjadi manis. Wow, Tuhan itu begitu baik. Beberapa hari kemudian, bekal makanannya habis. Langsung apa? Bersungut-sungut lagi, protes, komplain lagi. Wah ngamuk, Musa, kamu pingin bawa kami mati di sini. Dosa enggak? Protes. Dosa. Layak enggak dihukum? Layak dihukum. Tapi lihat apa yang terjadi. Tuhan menurunkan bukan kemarahannya, mencurahkan roti dari surga, namanya mana, saudara. Wow, baik gak? Tuhan itu baik. Saudara baca ya, itu Keluaran terus sampai Keluaran 19. Sebelum Keluaran 19, kehabisan air lagi. Ngomel lagi. Tuhan ngeluarin air dari batu, enggak ada sainsnya. Mana ada air keluar dari batu tuh enggak ada sainsnya. Ilmunya itu enggak ada, ilmu geologi enggak ada. Bisa keluar dari batu. Wah, saudara apa yang terjadi?
Keluaran 19 dia sampai di Gunung Sinai. Lihat ini, bangsa Israel sombong. Ngomong begini saudara, Keluaran 19 ayat 8. Baca saya, 1, 2, 3. Seluruh bangsa itu menjawab, lihat, bersama-sama. Cek sombongnya, ngomong bersama-sama. Bersama-sama gitu. Guaya, ngomong gini, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Saudara tahu, sejak itu saudara. Padahal mereka ini belum mendengar 10 perintah Allah. Belum. Tapi mereka sombong, mengandalkan kekuatannya sendiri, mengandalkan kebenarannya sendiri. Padahal selama ini mereka diberkati bukan karena mereka setia, tapi karena kesetiaannya Tuhan. Mereka diberkati bukan karena kebaikan mereka, tapi karena kebaikannya Tuhan. Mereka setia, mereka mendapatkan jalan keluar saat tidak ada jalan. Karena Tuhan itu sangat baik dan setia. Bukan karena kehebatan mereka. Tapi seakan-akan waktu mereka bilang begitu, bilang begini, Tuhan kami jangan diukur sesuai dengan kebaikan-Mu. Jangan. Sesuai dengan ketaatan kami. Saudara. Ngomongnya kayak begitu saudara. Saudara tahu? Nada Tuhan berubah mulai dari Keluaran 19. Tiba-tiba Tuhan jaga jarak antara dirinya dengan bangsa Israel. Dia bilang, jangan dekat gunung ini. Karena di gunung ini gunung kudus. Kalau kamu dekat, mati kamu. Musa, cuma kamu tok yang boleh naik. Langsung boleh naik. Semua orang tidak boleh. Sejak itu saudara, ini saya nggak usah sampai detail lah ya. Musa gimana. Tapi sejak Keluaran 19, saudara, Keluaran 20, keluarlah 10 perintah Allah. Waktu 10 perintah Allah dikeluarkan, saudara tahu, orang-orang menyembah anak lembu emas, 3.000 orang mati, saudara. Dan setiap kali, saudara baca sendiri, Keluaran 21, 22, 23, setiap ada orang bersungut-sungut yang mati ratusan, ribuan. Setiap kali ada orang bersungut-sungut, mati kabeh sing bersungut-sungut. Mati, mau hebat-hebatan, mau taat, bersungut-sungut toh, mati kamu. Sampai akhirnya satu generasi tidak masuk tanah perjanjian. Bayangkan saudara. Dan sejak itu 1500 tahun bangsa Israel selalu ada di bawah kutuk. Dijajah orang Median, dijajah orang Filistin, dijajah King Nebukadnezar, Darius, sampai Romawi saudara. Sampai akhirnya Yesus datang saudara. 1500 tahun. Makanya saudara hati-hati. Kalau saudara mau hidup campur, meskipun saudara terima Yesus, saudara masih hidup dalam sistem yang lama, saudara. Ada amin, saudara. Kita harus hidup di dalam sistem yang baru. Saudara, nada Tuhan berubah. Padahal Tuhan itu tidak pernah punya nada seperti itu. Sejak Gunung Sinai, menghukum yang terbaik dari kita. Tetapi kasih karunia itu menyelamatkan yang terburuk dari kita. Itulah kasih karunia. Saudara, saya belajar sesuatu. Jangan menukar perjanjian baru dengan perjanjian lama. Saudara. Jangan menukar kasih karunia dengan berusaha. Ketaatanku. Kalau saudara bisa taat, kalau saudara akhirnya dapat sesuatu, yang hebat itu nanti saudara. Tapi kalau saudara, Tuhan aku butuh engkau. Yang terus saudara mendapatkan, itu yang hebat Yesus. Amin saudara. Itu yang harus saudara dapatkan. Lihat ini saudara. Itu tadi kan 2 Korintus 3 ayat 6-8 kan? 9 kan? Ini 6-8-nya. Saudara saya harus cepat ini ya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hukum yang tertulis. Lihat deh. Hukum yang tertulis mematikan. Tetapi roh menghidupkan. Roh datangnya dari mana? Kasih karunia. Kamu gak layak terima. Tapi waktu kasih karunia datang, kamu dikasih roh kudus. Amin saudara. Lihat ini. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Lihat ini. Pelayanan yang memimpin kepada kematian. Yang ngomong bukan saya. Ini yang ngomong Alkitab 2 Korintus. Tulisannya Paulus. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Ini ngomongin apa saudara? 10 perintah Allah. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya pada waktu ia diberikan. Nah ini baru yang ini kan. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya grace. Kasih karunia itu lebih mulia. Yang setuju berikan kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Ini yang luar biasa saudara. Makanya saudara pindahkan hidupmu dari Gunung Sinai kepada Gunung Sion. Saudara tahu Gunung Sion itu adalah Yesus. Amin saudara. Gunung Sion adalah Yesus. Yerusalem yang baru. Belum kejadian saudara. Saudara tahu waktu
Musa mendapatkan loh batu, saudara, dia turun, wajahnya berkilau-kilau, itu orang-orang menunggu kelamaan, akhirnya mereka menyembah anak lembu emas, dan akhirnya Musa marah, dan akhirnya 3.000 orang mati saat itu dihukum sama Tuhan. Tapi saudara tahu, di perjanjian baru, luar biasa sekali. Waktu Roh Kudus turun, grace, kasih karunia sudah diberikan. Roh Kudus turun ke atas murid-murid Yesus. Petrus yang dulunya pengecut, tiba-tiba dia menjadi berani, dia khotbah. Ada 3.000 orang yang diselamatkan. Kalau di dalam hukum Taurat 3.000 orang mati, di bawah kasih karunia 3.000 orang diselamatkan. Ini ceritanya adalah alegori. Yang setuju katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus sekali lagi, saudara. Lihat saudara, hukum itu memang sempurna. Hukum itu benar, tapi hukum tidak dapat membuat Anda benar. Saudara tahu hukum itu sempurna, tapi tidak bisa membuat Anda sempurna. Kalau saya lihat kaca, tiba-tiba saya ada jerawat, yang disalahkan jangan kacanya. Kalau saudara lihat kaca terus elek, pada dasarnya yang elek itu siapa? Maaf ya, enggak. Jangan dipukul kacanya nggak salah apa-apa. Tapi saya mau kasih tahu, kalau saya ada jerawat, apakah kacanya bisa punya kuasa untuk menyembuhkan jerawat saya? Enggak punya. Hukum itu seperti cermin. Cermin itu menunjukkan kekurangan kita semua. Ada amin saudara? Kita ini memang kurang, gak bisa apa-apa. Tapi yang bisa mengubahkan kita adalah kasih karunia. Melalui Yesus Kristus. Dia memberikan kita kuasa. Sehingga saudara yang dulu gak kudus bisa jadi hidup kudus. Makanya saudara pindahkan hidupmu dari Gunung Sinai menjadi Gunung Sion. Memang benar kalau Anda mengikuti hukum Taurat, Anda dapat berkat. Kalau tidak, Anda dapat kutuk. Tapi siapa yang bisa mengikuti hukum Taurat 100%? Jangan mele-mele. Ada orang yang cuma mele-mele. Kalau saudara gagal satu, gagal semua. Banyak orang berpikir dengan berkhotbah hukum Taurat, hidup mereka akan teratur dan tertib. Tapi lihat apa kata firman Tuhan. Siapa bilang, kamu khotbah hukum Taurat, hidupmu akan tertib dan teratur. Lihat ini. Sengat maut, 1 Korintus 15 ayat 56. Sengat maut ialah dosa, tapi kuasa dosa ialah hukum Taurat. Saudara tahu kuasa dosa itu kata-katanya sama dengan kuasa Roh Kudus, dunamis. Saudara mau dapat dunamis dari dosa? Kekuatannya adalah hukum Taurat. Kenapa sih saudara kok bisa kekuatannya itu hukum Taurat, saudara? Saya mau kasih tahu. Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri datang untuk membunuh, mencuri dan membinasakan. Tapi aku datang untuk memberikan hidup yang berkelimpahan. Bahasa Inggrisnya full. Katakan sama-sama full. Katakan pada kanan kirimu, full bro, full. Yes, penuh. Amin saudara, penuh. Iblis datang mencuri, membunuh dan membinasakan. Saya mau kasih tahu, saudara tahu, mencuri, membunuh dan membinasakan itu tidak bisa dilakukan iblis kalau dia tidak mendakwa saudara. Banyak orang ya, nih saya mau kasih tahu. Banyak orang hidup dalam hukum Taurat, jadi hidupnya takut-takutan. Saudara tahu takut? Nah, misalnya saudara datang ke gereja. Saudara tadi, segala puji, segala bukan kehendakku, namun kehendakmu. Gitu kan, waduh mau nangis. Terus iblis ngomong, alah nangis-nangis, kemarin mari tukaran ambil bojomu. Pernah saudara? Terus gini saudara, enak gitu, ngangkat katanya, mantap, Yesus, Allah, langsung saudara, iya, pernah saudara? Begitu saudara, aduh, makanya gak tahu diberkati toh, sesuk ya apa itu, ayo, ada bisnis sih, kok gak gagal kamu. Saudara, iya, jangan-jangan begitu. Langsung saudara terima. Langsung sama iblis. Tepat, iblis ngomong sama Tuhan. Woi, dia kena dakwaanku. Tuhan nggak bisa ngomong apa-apa. Ya wis, tercurilah hidupmu. Ngerti saudara? Dibunuhlah hidupmu. Dihancurkanlah hidupmu. Dia mestinya singa ompong. Nggak bisa apa-apa saudara. Karena dia sudah dikalahkan 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Tapi kita sering membuat dia punya celah dalam kehidupan kita. Gara-gara apa?
dakwaannya. Namanya iblis itu, bahasa aslinya itu Lucifer. One of the name itu adalah accuser, pendakwa. Didakwa, begitu kena ada cantolannya, saudara. Jet! Begitu dicantol, gua curi lu, gua bunuh lu, gua binasakan lu. Tuhannya, lo anakku, kamu ini ndak usah dengerin dia. Karena apa? Dosamu sudah diampuni. Ngamuk sama bojo tadi. Kan jatuh dalam dosamu, bahkan di dalam kesalahanmu. Aku tidak akan mengingat-ingat dosamu. Karena di dalammu ada Yesus. Yang dilihat Tuhan Yesus, dilihat Tuhan Allah Bapa kita adalah Yesus. Tidak ada berlaku. Ada amin, saudara. Jadi tidak ada celahnya, saudara. Lihat ini, saudara. Ini yang terakhir dan kita akan nonton ini satu video ya. Ia mengampuni. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ia mengampuni segala dengan surat hutang. Surat hutang masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang. Yang, ayo 1, 2, 3. Yang oleh ketentuan-ketentuan hukum, apa saudara? Mendakwa dan iblis senangannya mendakwa, mengancam. Ayo kon. Mana bisa gitu diberkati, mana bisa gitu sembuh, mana bisa gitu bisa mengalami pemulihan. Itu dakwaan iblis. Tapi lihat, dan itu, baca 1, 2, 3. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada, lihat ini, ia telah melucuti pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya siapa? Yesus Kristus. Kalau Anda di dalam Yesus Kristus, pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa dilucuti. Mereka tidak punya kuasa lagi dalam hidupmu. Karena engkau sudah ada di bawah hukum. Tidak di bawah hukum, tapi di bawah kasih karunia. Amin, saudara. Di bawah Yesus, saudara nggak usah takut lagi. Karena itu Paulus berkata, kalau Tuhan di pihakku, siapa lawanku? Siapa yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Mau penganiayaan, mau penyakit, gak takut aku. Kenapa? Yesus ada di dalam aku. Hidup bagiku adalah Kristus. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalamku. Ini adalah kasih karunia sistem yang mengubah kisah hidup saudara. Amin, saudara. Kita akan nonton satu video jemaat kita sendiri. Ada di sini orangnya, saudara. Semoga saudara dapat diberkati. Nama saya Teddy Fransanata, and this is my story. Sebelum saya mengerti Injil kasih karunia, saya merasakan bahwa hidup saya berat dan seperti hidup dalam kutub. Saya sibuk dalam pelayanan di suatu gereja di Surabaya dengan harapan Tuhan dapat menyelesaikan setiap masalah saya. Saya harus begini, begitu supaya dapat berkat. Saya harus kudus supaya Tuhan berkenan dalam hidup saya. Dan saya mulai sibuk dalam pekerjaan hanya untuk mengejar berkat supaya saya dapat menyenangkan orang tua saya. Tapi apa yang saya dapatkan tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan. Banyak masalah yang terjadi dalam hidup saya yang membuat saya semakin jauh dari Tuhan. Saya menjadi anak yang berani sama orang tua karena saya merasa sudah melakukan ini itu buat mereka. Pernah saya pergi dari rumah dan tidur di kantor di tempat saya bekerja. Karena saya sudah tidak nyaman. Saya tidak nyaman lagi di rumah. Saya mulai merasa capek mengikuti Yesus. Mulai jarang ke gereja dan pelayanan hanya sekedar rutinitas yang harus saya lakukan. Sampai suatu saat saya jatuh dalam dosa dan setiap kali saya berusaha untuk tidak melakukan dosa itu lagi, tetap saja saya melakukannya. Saya merasa bahwa saya sudah tidak layak lagi di hadapan Tuhan. Buat apa saya melakukan kebaikan kalau saya juga melakukan suatu dosa? Itulah yang membuat saya mulai menjauh dari Tuhan. Bagi saya percuma saya pelayanan dan beribadah kalau hidup saya sudah tidak berkenan di hadapannya. Saya mulai suka marah-marah sama istri saya. Saya mulai pukul-pukul dinding untuk melampiaskan kemarahan saya. Saya mulai khawatir dengan banyak hal. Bagi saya, saat itu hidup saya sudah hancur, sudah tidak ada harapan lagi. Setelah saya mendengar apa
tentang Injil kasih karunia yang disampaikan oleh Pastor Michael Christian di gereja GBI Gibeon ini, saya benar-benar diberkati. Saya benar-benar merasakan kebebasan yang sejati. Saya mulai mengerti setiap kejadian dalam hidup saya, Allah turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan buat saya. Dan saat itu saya percaya, bukan suatu kebetulan saat saya mengalami semuanya itu dalam hidup saya. Saya seharusnya tidak layak mendapatkan kasih karunia, tetapi saya merasa Tuhan memeluk saya. Memang benar bahwa sekali kita mengaku bahwa Yesus anak Allah dan percaya bahwa Dia juru selamat kita, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Sampai dimanapun kita berada dan apapun kondisi kita, Dia tetap mencari kita, Dia tetap mau memeluk kita. Itulah yang saya rasakan ketika saya mendengar dan mengerti tentang Injil kabar baik. Sekarang saya hidup tanpa ada tekanan apapun. Saya bisa merasakan ketenangan dalam menjalani hidup saya. Rasa aman dan damai selalu saya rasakan. Hubungan dengan orang tua pun dipulihkan. Ketika saya membaca Alkitab, bukan karena terpaksa atau untuk menyenangkan hatinya, tetapi karena saya benar-benar ingin mengenal hati Bapa seperti apa. Dan saya benar-benar mengalami restnya Allah seperti apa. Dan hukuknya Allah itu benar-benar enak. Bahkan di dalam dunia sekuler pun, saya merasa tidak terbebani saat saya bekerja sebagai sales mobil, di mana saya ditarget harus jual sekian unit dalam sebulan. Itu pun saya kerjakan dengan santai. Bahkan hampir setiap hari saya bisa meluangkan waktu saya saat siang hari bisa ketemu dengan anak-anak saya dan bisa membantu istri saya untuk mengomong mereka, dan istri saya bisa melakukan aktivitas lain. Jika saya tidak ada jaga pameran, kita bisa hangout bersama. Kami benar-benar merasakan kebahagiaan yang sejati bersama Yesus. Kami tidak khawatir lagi akan kebutuhan kami karena Yesus sudah memberikan semuanya. Dan yang buat saya makin bersukacita dan bersyukur, dengan kondisi seperti ini pun itu tidak mengurangi produktivitas saya dalam bekerja. Penjualan saya selalu mencapai di atas target yang ditentukan. Bahkan bulan Agustus kemarin saya dapat penghargaan sales terbaik karena penjualan saya paling banyak dari teman-teman saya satu cabang. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Masalah boleh ada, tetapi saya tidak takut dan khawatir lagi, karena saya tahu dan percaya Yesus sudah mendahului saya dan menyelesaikan masalah saya. Terpujilah nama Tuhan. Saudara, dulu hidup berusaha untuk mendapatkan perkenanan Allah supaya diberkati. Akhirnya capek. Tapi kalau saudara hidup di bawah kasih karunia, saudara hidup di bawah Yesus yang berkata, sudah selesai. Kamu gak usah ngoyo, karena aku yang melakukan semuanya untuk kamu. Supaya kamu yang gak bisa bilang bisa, bukan karena kehebatanmu, tapi karena Yesus yang bisa. Saudara gak usah ngoyo, dapat sales tertinggi di satu perusahaan, dapat penghargaan. Tapi dia tahu, bukan aku, tapi kasih karunia. Dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita, saudara mau hidup di bawah sistem yang mana? Sistem takut? Aku kurang ini, terjadilah sesuai dengan imanmu. Tapi saudara menaruh iman kepada Yesus, pelayanan yang baru, anggur yang baru, kantong anggur yang baru. Hidup Anda akan dirubah karena hidupmu bebas. Bukan membuat engkau jadi seenaknya, malah saudara jadi tertib. Gak ada yang nyuruh, gak ada hukum, tapi keluar sabar. Kenapa? Karena Tuhan lebih dulu sabar buat saudara. Gak ada hukum yang nyuruh saudara lemah lembut. Saudara bisa lemah lembut. Kenapa? Yesus begitu lemah lembut kepada saudara. Saudara bisa menguasai diri, bukan karena saudara harus, tapi karena Yesus yang memampukan saudara. Tidak ada lagi hukum, karena buah roh tidak ada hukum yang menentang hal ini, saudara. Saudara nggak perlu hukum, tapi saudara hidup tertib, bahkan
bisa menjadi kudus. Bukan karena kekudusanmu, tapi oleh Yesus. Ini hidup seperti ini, hidupnya kuk yang aku berikan kepadamu enak. Bebannya ringan. Come on. That is the grace of God. Mari sama-sama kita berdoa.